Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulurku yang ada di rumah bersama podcast Radar Surabaya. Melaku-melaku nang Joyoboyo. Ayo nonton podcast Radar Surabaya. Kali ini Radar Surabaya ada tamu spesial ya. Tamu yang luar biasa dan pastinya keren, bisa menginspirasi kita semuanya. Yakni Bapak Wisesa Witaraga. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Pak Wisesa ini sebagai PLT Manajer Wilayah Timur KAI Logistik. Siap. Bener nggak sih Pak? Betul Ibu. Oh ya Pak, mungkin kita diskusi dulu ya Pak ya. Teman-teman juga lagi viral saat ini terkait dengan program pemerintah ya. Program Zero Odol nih, karena banyak kecelakaan di mana-mana, macet, bising, polusi kayak gitu. Ini saya kok melihatnya dampaknya ke KAI Lok ini luar biasa. Benar ya Pak ya? Iya betul. Terima kasih Ibu. Jadi mungkin terkait dengan adanya program pemerintah mengenai pembatasan odol atau overdimensi overload untuk angkutan darat, memang intinya dari KAI Logistik mendukung dan bersiap. Dikarenakan saat ini kita juga mempunyai beberapa sarana prasarana yang bisa menjawab tantangan atas adanya tentunya mungkin ada migrasi muatan yang tadinya itu dari odol ke kereta api, baik itu multi komoditi dan lain-lain, ya kita bersiap untuk tantangan itu. Seperti itu sih intinya. Tapi KAI Lok itu udah mulai kapan sih Pak ya? Baik, kami berdiri tepatnya di September 2009, jadi ya mungkin masih belum terlalu lama. Dan memang saat ini di Jawa Timur kami memiliki beberapa bisnis angkutan, salah satunya adalah Kalok Express untuk retail. Kemudian ada angkutan kontainer, depo kontainer, dan pengelolaan kargo berbahaya dan beracun. Jadi mungkin lengkap untuk angkutan yang bisa kita angkut. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan angkutan. Kalau mungkin bisa dijelaskan Pak, ini kalau yang KAI Lok itu bagaimana, terus demand-nya bagaimana saat ini, seperti itu Pak. Baik, untuk di Jawa Timur sendiri memang untuk KAI Logistik Express atau retail saat ini memang jadi primadona. Kita memiliki 53 kantor agent yang tersebar di seluruh Surabaya. Dan memang ini juga bentuknya adalah sistem jaringan keagenan. Tentunya juga kita mengangkat lokal pride Jawa Timur agar bisa berkolaborasi dengan KAI Logistik. Kemudian untuk angkutan kontainer kita ada beberapa depo di daerah Kalimas tentunya yang terintegrasi dengan rel. Kita memiliki 4 kereta dengan kapasitas 120 kontainer sekali jalan. Dan tentunya kita juga memiliki terminal-terminal yang khusus untuk penanganan beberapa kargo khusus yang butuh special handling. Seperti limbah B3, kargo B3, dan banyak customer kami dari pabrikan-pabrikan maupun kawasan industri di Surabaya. Intinya kami hadir untuk kebutuhan seluruh pelaku industri dan stakeholder di Surabaya itu. Kalau menurut Bapak nih, potensi marketplace di Jawa Timur ataupun di Indonesia terhadap keberadaan KAI Lok itu bagaimana? Karena kita mengetahui ya Pak ya, banyak pemain-pemain lainnya yang juga sudah lama juga gitu. Itu bagaimana? Baik. Tentunya untuk menghadapi tantangan tersebut memang kita selalu mengedepankan apa yang menjadi layanan kami. Salah satunya kita selalu menjamin terhadap keselamatan, kemudian kecepatan, ketepatan waktu, dan kapasitas yang besar. Jadi memang beberapa customer yang memang membutuhkan itu yang memang merapat kepada kami untuk berkolaborasi dan kami hadir untuk bisa mengangkut produk dan komoditi mereka menuju ke tempat tujuan. Kira-kira gitu. Oke. Pak, kalau kita melihat potensi sekarang ya Pak, dengan banyaknya kan ekonomi agak bagaimana gitu ya Pak, itu berdampak pula nggak Pak kepada ini memang fenomena yang menarik terkait dengan adanya isu pelemahan ekonomi ya. Beberapa waktu yang lalu itu memang kami juga mengalami atau melihat fenomena itu, di mana memang secara angkutan yang memang bervolume besar, atau kita bisa bicara angkutan yang memang volumenya itu containerized, itu memang sempat lesu. Karena memang ada pelemahan daya beli dari masyarakat. Namun yang menarik adalah Jawa Timur ini untuk KAI Logistik Express yang memang dia itu memang retail, kemudian menyentuh kepada UMKM dan masyarakat, justru itu yang kuat.
Dan volumenya memang tidak berkurang, bahkan bertambah saat memang ada isu terkait dengan pelemahan. Artinya memang di sini KAI Logistics Express memang jadi backbone yang cukup kuat di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Berarti ini marketnya, targetnya adalah industri dan produk UMKM. Betul. Apa Pak kerjasama atau apa ya yang sudah dilakukan untuk menggait UMKM di Jawa Timur ataupun di nasional yang sudah dilakukan oleh KAI itu Pak? Baik. Memang banyak yang kita lakukan, beberapa pelaku ekonomi yang ada di Jawa Timur khususnya, memang kita lihat memang cukup luas segmentisnya, ada dari pondok pesantren terutama, kemudian ada dari masyarakat dan lain-lain, dari industri songkok, baju muslim, kemudian ada juga dari industri yang lain. Itu memang kami lihat mereka itu tertarik karena memang kecepatannya. Yang kedua ketepatan waktunya. Jadi memang itu yang menjadi tolak ukur mereka, sehingga apa yang menjadi pesanan dari tempat tujuan, dari buyer mereka yang di kota lain, itu kita bisa antarkan tepat waktu. Itu sih Bu. Kalau organisasi sudah Pak, gandeng siapa aja Pak untuk KAI Log? Saya KAI itu saya lihat memang ekspansinya luar biasa untuk menggandeng komunitas maupun UMKM pengusaha yang ada di Jawa Timur untuk maju bersama-sama gitu ya. Ya Alhamdulillah kemarin Lebaran yang lalu di bulan Syawal kami diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan salah satu organisasi besar yaitu Ansor. Jadi GP Ansor Provinsi Jawa Timur memberikan ruang bagi kami untuk berkolaborasi dalam lini bisnis KAI Logistics Express gitu. Jadi memang banyak dari mulai ranting, PAC dan lain-lain itu memang dari Ansor itu banyak berkolaborasi dengan kami untuk membuka keagenan KAI Logistics Bu. Alhamdulillah saat ini telah tergabung kurang lebih 41 kantor. Wow, banyak itu Pak. Dari Ansor di seluruh Jawa Timur, dan ini menambah keluarga kami jadi semakin besar gitu ya. Karena ini adalah bisnis jaringan dan memang alhamdulillah disambut baik karena secara langsung juga bisa menambah lapangan pekerjaan. Kayaknya saya tertarik nih Pak. Nanti buka sendiri. Pak, kira-kira keuntungan nih Pak kalau saya buka gimana ini? Nanti bagi teman-teman Pak di rumah mungkin ada yang tertarik. Jadi kita punya website, nanti mungkin bisa kita share, ada di tagline nanti ya Bu ya setelah selesai kita podcast. Jadi mungkin intinya adalah kita bagi hasil, gitu. Jadi melalui bisnis logistik, pengiriman barang, nanti kita akan ada pembagian yang namanya imbal jasa manajemen Bu, dengan persentase tertentu. Yang pasti kita nanti ada tim survei yang akan mengedukasi, kita akan ikut pandu mulai dari awal sampai dengan bisa jalan sendiri. Kira-kira itu adalah bisnis keagenan dari KAI Logistics. Kalau ada butuh modal berapa sih Pak? Kalau misalnya saya mau ikut. Katakanlah kita mau jalankan agen Bu ya. Nah, kita bisa bicara misalkan kantor. Kantor ini cukup katakanlah 6 kali 6 meter cukup. Butuh satu PC, satu printer dan satu timbangan digital. Nanti akan ada tim yang appraisal, akan survei kelayakannya, lokasinya dan lain-lain. Dan itu akan dilanjutkan mekanisme berikutnya sampai jadi. Jadi kira-kira itu. Monggo nanti siapa yang tertarik bisa mengunjungi website Kalog, silakan ada kolom registrasinya. Pak, kalau melihat apa yang disampaikan Bapak ini potensi apa ya perkembangan terhadap apa ya bisnis logistik ini luar biasa. Kira-kira masa depan bisnis logistik ini di Indonesia ini bagaimana ya Pak ya? Ya. Tentunya angkanya cukup besar. Kalau kita lihat beberapa literatur, beberapa literasi juga terkait dengan bisnis logistik, dan memang ini tantangan juga bagi kita karena memang kita itu inginnya adalah kita bukan jadi pemenang utama, tapi kita ingin berkolaborasi dengan modal lain. Karena memang kalau bisnis logistik ini angkanya besar, tapi kalau kita nggak berkolaborasi, saya pikir impossible untuk bisa menjadikan sesuatu. Terakhir nih Pak. Apa sih Pak pesan KAI Logistik ya? Karena Bapak ini menggandeng seluruh industri atau UMKM di Jawa Timur agar bisa yaitu memanfaatkan layanan dari KAI sendiri. Terus ini ada yang tanya lagi, saya bingung. Tantangannya apa sih Pak? Karena saya melihatnya KAI Logistik itu kan memang maaf ya, truk itu kita bisa masuk kemana aja, jalannya sampai sempit-sempit karena sudah difasilitasi jalan yang oleh pemerintah ya, masyarakat. Tapi KAI ini kan terbatas ini Pak. Nah itu bagaimana menurut Bapak itu? Baik, jadi memang karena memang kami ini merupakan moda angkutan yang memang mengangkut angkutan itu cukup besar dalam jumlah banyak.
juga tentu harus dijaga juga faktor safety-nya. Oke. Maka kami punya tagline keselamatan yang utama. Kita bisnis keselamatan. Cuma kita bisnis logistik bisa mengantarkan barang tapi tidak selamat. Jadi ada jargon memang dari kami mungkin ya relate dengan para pebisnis yang mungkin butuh keselamatan, angkutan dan kargonya, lebih baik tidak berangkat daripada tidak sampai. Karena kalau kita bicara ada accident di tengah-tengah perjalanan itu kita bicara halayak ramai. Iya, betul Pak. Jadi memang harus dipastikan saat berangkat dan sampai itu memang semuanya selamat. Dan terkait dengan tracking tadi kita berkolaborasi. Ya, Pak, betul, tantangan tadi memang menarik dan cukup challenging bagi Kalog dan kami mengambil posisi untuk siap berkolaborasi. Artinya kami jadikan backbone railway itu untuk hub yang paling jauh, tapi itu hub dekat antar kota, dalam kota yang dekat dengan stasiun pemuatan maupun stasiun tujuan. Itu kami siap berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha tracking, dengan pengusaha transporter lain agar bisa menjadikan ekosistem logistik ini jadi lebih baik. Nggak mungkin nambah rel lagi ya Pak ya? Ya, itu mungkin bisa jadi juga. Iya, bisa jadi. Karena kan kemungkinan nanti ada rel listrik ya Bu ya, kereta api listrik dan sebagainya kan pasti potensinya lebih banyak. Ada target nggak Pak tahun ini? Untuk tahun ini kita ada penambahan. Sekarang kan berapa persen penguasaan marketplace-nya mungkin di targetnya tahun ini? Baik, kalau secara Jawa Timur memang cukup menarik. Saat ini kita sudah ada di angka sekitar 60% dari target tahunan kami. Total angkutan yang sudah bisa kita angkut sampai dengan Mei di 756 ribu ton. Wow, ini luar biasa. Teman-teman yang di rumah mau ikutan, saya juga insya Allah jadi agennya Kak Ilok nih. Sama-sama gitu. Baik Pak, terima kasih. Ada pesan-pesan Pak buat teman-teman di rumah? Terima kasih. Iya. Jadi mungkin untuk warga Surabaya yang memang cukup sudah familiar dengan stasiun, monggo mampir untuk mengirimkan barangnya buat KAI Logistik. Karena alhamdulillah untuk yang Jawa Timur atau Surabaya kota ini kita ada di Surabaya Gubeng, Stasiun Semut, dan ada di Surabaya Turi. Kita siap untuk mengantarkan seluruh muatan dari para masyarakat. Dan pastinya aman, cepat, tepat waktu. Keren. Dan halal ya Pak ya? Insya Allah halal gitu, sesuai dengan tagline KAI Logistik. Iya. Baik teman-teman di rumah, terima kasih. Ketemu lagi dengan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.